Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam jumpa kembali semua teman-teman pendamping dan di semua level, apakah itu PLD, PD maupun TA. Jadi di saat ini kita dimintakan oleh pusat dalam rangka pemutakhiran dan update progres data Sarpras dan non Sarpras tahun anggaran 2022. Dan langsung update ini di Monep DD, di aplikasi Monep DD secara online, teman-teman. Nah, kita tidak punya waktu banyak, kita diberikan deadline sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 dan sekarang sudah tanggal 4 ya, berarti menyisakan 9 hari lagi. Data yang sudah tersaji di Monep DD, teman-teman silakan lihat di sini. Di Monep DD sudah ada menu realisasi kegiatan. Di menu realisasi kegiatan kita tinggal memilih masing-masing kecamatan dan desa agar semua teman-teman tim bekerja sama, saling membantu, saling mengupdate progres, karena aksesnya dibuka baik itu oleh PLD, PD maupun TA bekerja sama, semuanya bisa melakukan update dalam rangka percepatan progres. Nah, karena data ini akan di cut off pada tanggal 13 Maret oleh pusat. Oke, langsung saja. Ini contoh realisasi kegiatan. Kemudian teman-teman pilih kecamatannya. Ini masih kabupaten ya. Silakan dipilih masing-masing kecamatannya. Begitu kita pilih kecamatan, misalkan contoh ini kecamatan Sambas gitu ya. Kecamatan Sambas. Iya, kecamatan Sambas. Nah, di sini masih ada yang blank data-datanya karena ini proses tagging dari APBDes atau APBDes perubahan yang kita upload kemarin ke Monep DD, dan ini sudah dimigrasikan mana yang Sarpras dan mana yang non Sarpras, atau hasil pekerjaan kita yang sudah kita identifikasi mana Sarpras dan mana yang non Sarpras, tetapi masih belum lengkap. Oleh karena itu kita dimintakan untuk satu, melengkapi data-datanya. Yang kedua, mengupdate progres realisasinya, kemudian termasuk mengupload dokumen-dokumen kelengkapan seperti foto kegiatan dan berita acara serah terima. Apakah itu di kegiatan Sarpras dan kegiatan non Sarpras. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini yang berwarna biru adalah kegiatan Sarpras dan yang berwarna oranye ini adalah kegiatan non Sarpras. Misal saja, nanti teman-teman, apakah yang hanya blank-blank saja yang dilengkapi? Teman-teman periksa semuanya karena di informasi kegiatan masih banyak yang merah. Contoh, ini kita langsung di desa dalam kaum. Kita klik desanya. Nah, di sini menurut informasi APBDes-nya desa dalam kaum ini kan di kode rekening 235 itu ada satu kegiatan fisik, tetapi di rencananya malah kosong kan gitu ya. Kosong karena mungkin belum lengkap pada saat kita mengupload kegiatan Sarprasnya, itu belum lengkap informasi tentang kegiatan. Ini yang teman-teman update sekaligus mengupdate progres realisasinya, termasuk progres fisiknya. Cara mengupdate-nya teman-teman pilih di sini. Di sini ada dua pilihan. Mohon maaf, ini ada dua pilihan, ada Sarpras, ada non Sarpras. Nah, ini kita pilih Sarpras, muncul Sarpras. Kalau kita pilih non Sarpras, maka yang muncul adalah kegiatan non Sarpras. Kita ke Sarpras dulu. Kemudian di sebelah kanan ada titik-titik 3. Ini teman-teman klik. Nah, kalau ini kegiatannya satu, misalkan begini. 235 ini datanya 221.600.000 ini hanya terdiri dari satu kegiatan. Maka berarti di saat kita mengupdate-nya kita hanya memilih perbaharui kegiatan. Nah, tatkala misalnya lebih dari satu kegiatan, misalnya ada 21, ada 10 juta gitu ya. Nah, maka kita tambah subkegiatan yang 10 jutanya kan gitu. Nah, ini kebetulan satu kegiatan misalkan. Jadi teman-teman perbaharui kegiatan. Perbaharui kegiatan ini ada 3 menu. Informasi, rencana, dan realisasi. Teman-teman masuk di informasi. Oke, diisi uraian detail. Misalkan ini jalan Rabat Beton. Ini detailnya ya. Jalan Usaha Tani gitu ya, JUT. Ini contoh saja. Nah, kalau sudah benar teman-teman, ini langsung checklist. Nah, kemudian pilih jenis kegiatannya, Jalan Usaha Tani. Kemudian lokasinya RT1, ini dilengkapi. Kemudian kaitannya dengan program, misalkan ketahanan pangan, peningkatan, kemudian swaklola, kaitannya dengan SDGs, desa tanpa kemiskinan misalnya. Kalau sudah biru semuanya, sudah dilengkapi,
harapannya ini teman-teman periksa semua kegiatan, apakah itu sarpras maupun non sarpras. Jika sudah, kita bisa minimaliskan. Nah, kita lanjut ke berikutnya yaitu rencana. Nah, di rencana APBDes kan itu 21.600 ya. Kemudian swadayanya 0. Apalagi jumlah kegiatannya 1. Kemudian volume kegiatannya karena sudah langsung muncul satuannya kan gitu ya. Misalnya 100 meter lari. Ini contoh saja teman-teman. Ini contoh saja. Kemudian upahnya per hari untuk pekerja misalnya 100 gitu ya. 100.000. Kemudian HOK-nya 100. Ini contoh. Yang lain-lain tidak ada. Misalkan pemanfaatnya 100 untuk laki-laki, kemudian 150 perempuan, kemudian dari 250 itu ternyata 125 itu RTM, rumah tangga miskin, berarti 50%-nya kan gitu ya. Ini kalau sudah teman-teman minimaliskan kembali, berarti rencana sudah, kita minimaliskan kembali, teman-teman masuk di realisasi. Nah, di realisasi ini berapa realisasi dana yang sudah terserap yang digunakan untuk kegiatan itu. Misalkan tadi 21.600 100%. Kemudian swadayanya juga 0. Kemudian volume kegiatan 1 terrealisasi dan panjangnya 100 meter. Nah, kemudian upah HOK pekerja misalkan 100 terpenuhi, hanya itu saja. Nah, kemudian total upah yang terrealisasi misalkan 10 juta. Gitu. Nanti langsung muncul di sini upahnya. Nah, ketika kita realisasi upah misalnya 10 juta jumlah OK ya benar. Kemudian waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan diisi ini ya. Misalkan kita di tahun 2022 di bulan September atau Agustus mulainya tanggal 1 kan gitu ya. Nah, kemudian berakhirnya tanggal masih di bulan Agustus tanggal 16 kan gitu. Di sini ada catatan harus diisi sesuai dengan jadwal maksimal 15 hari karena mungkin pendek jaraknya atau gimana, karena ini waktu selesainya sudah dia akan muncul. Nah, gitu. Karena 15 hari. Jadi kalau misalnya waktunya ini kita rubah menjadi tanggal 25, maaf, ini kita ganti tanggal 1 dan di sini tanggal 31 gitu ya. Nah, di sini berarti 30 hari maksimum, tidak boleh lebih karena kita sudah mengunci di tanggal awal dan di tanggal akhir. Nah, misalkan saja kita isi 30 hari. Selesai. Karena waktu mulai terhitung pada saat mulai bekerja dan pemberian upah. Itu waktu pelaksanaan. Tenaga kerja laki-laki misalkan 25 orang. Gitu ya. Kemudian pekannya ada 5 gitu. Kemudian non pekan 0, kelompok sasaran ya berarti jumlah itu 30 orang, jumlah kelompok sasarannya 30 orang. Nah, kemudian RTM-nya misalkan 15 kan itu ya. Kemudian penganggur 15 gitu ya. Nah, jadi benar dia sudah karena maksimum 30 karena sesuai dengan yang tadi. Nah, kemudian progres fisik teman-teman. Progres fisik ketika di lapangan sudah benar-benar 100% secara progres fisik tertimbangnya teman-teman isi 100, tetapi wajib diisi foto kegiatan 0%, 50 dan 100. Termasuk unggah berita acara serah terima. Seperti apa berita acara serah terimanya? Nah, di Perbub pengadaan barang dan jasa itu sudah ada lampiran tentang berita acara serah terima dari pelaksana kegiatan kepada Kades sebagai PK-PKD kan gitu ya. Ini teman-teman di desa pasti sudah ada. Kalaupun belum segera difasilitasi kan gitu ya. Oke.
Kalau ternyata di lapangan memang berita acaranya belum ditemukan, kemudian fotonya masih sedang di collecting, teman-teman jangan buat 100 dulu, nanti malah tidak bisa disubmit, kan gitu. Nah, jadi kita buat 99% dulu. Nah, kalau 99% kita hanya punya kewajiban untuk mengupload foto 50 dan 50%. Foto 0 dan 50% maksudnya. Dan berita acara tidak muncul. Kalau sudah diupload ini, teman-teman submit. Gitu. Begitu juga dengan, karena ini masih contoh, saya batalkan. Begitu juga dengan non sarpras kawan-kawan. Kalau non sarpras juga sama. Jadi intinya teman-teman periksa semuanya. Contoh non sarpras ya. Contoh non sarpras. Ini kan sudah benar nih. Artinya rencana awalnya 1.099 di APBDes direncanakan juga sudah terentry, sudah berhasil taggingnya oleh Monep DD. Tapi kita mau cek, kita lihat. Nah, ini non sarpras kan banyak sekali nih. Nah, kita cek. Karena masih banyak di dalamnya informasi kegiatan yang belum lengkap. Contoh, kita perbaharui kegiatan. Di informasi. Nah, ini informasinya masih merah-merah. Gitu ya. Nah, kemudian juga dicek kaitannya dengan rencana. Nah, rencananya kalau sudah benar, oke, direalisasi, teman-teman update, paling penting realisasi fisiknya. Kemudian jadwal kegiatannya, kemudian kalau sudah 100 ada foto 100% kegiatan itu. Nah, dan sudah serah terima ada berita acara serah terima. Nah, kalau misalkan belum ada berita acara serah terima tetapi kita sudah buat 100, sama dengan yang fisik, sama dengan yang sarpras, tidak bisa disubmit. Oleh karena itu kita buat 99% gitu. Oke teman-teman, semoga kita bisa bekerja sama. Kita punya waktu sekali lagi sampai dengan 13 Maret. Masing-masing pendamping di wilayahnya bekerja karena semuanya bisa diakses baik oleh PLD, PD maupun TA. Jadi kita bekerja sama menuntaskan ini kan harus selesai sebelum tanggal 13 dan akan di cut off untuk laporan secara nasional karena ini tahun anggaran 2022. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.